Shalom, saya Pendeta Emi Tumanggor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak semua yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah untuk memperingati sengsara dan kematian Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang bersejarah, di mana Yesus mati di kayu salib sebagai pengantara bagi seluruh dunia. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi mereka yang mengikuti Yesus, bahwa dia harus mati dengan cara yang mengerikan. Ini adalah hari kita berkabung dan berkontemplasi, hari di mana kita berjalan bersama-sama Yesus dan kemudian tinggal di dekat salibnya untuk merenungkan dan berdoa. Allah telah mengambil tindakan penyaliban ini dan melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa, serta mengubahnya menjadi hari pengampunan yang terbesar di sepanjang sejarah manusia. Fokus ibadah kita hari ini adalah salib. Mari kita bersaat teduh. Yesus berteriak, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, aku tidak juga berkata." Inilah saat-saat kelam di mana kegelapan menyelimuti bumi. Inilah saatnya untuk mengakui gelapnya jiwa, bahkan ketika Yesus sendiri yang adalah Allah merasa terpisah dari Bapa. Inilah saatnya ketika kita berjalan melalui lembah-lembah bayang-bayang kematian. Inilah saatnya Tuhan menangisi seisi bumi. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini hari ini? Untuk menceritakan apa yang Yesus lakukan di tengah kehancuran kita. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini pagi ini? Untuk memberikan pujian kita di tengah rasa sakit kita. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini hari ini?
untuk mencari Tuhan dan memuji nama-Nya. Saudara-saudari, mengapa kita ada di sini pagi ini? Untuk bergabung dengan seluruh keluarga Allah di bumi saat kita menyembah Yang Kudus. Kami memohon-Mu dan penduduk kami di sini, kami berpura-pura gembira dan sukacita pada hari ini. Tidak, Tuhan. Rasa sakit yang luar biasa yang dialami oleh sahabat kami, Yesus Kristus, membuat kami bersembunyi, mengabaikannya, dan menunggunya sampai semua yang selesai. Kami tidak ingin melihat luka parah yang dialami. Namun dalam keajaiban kasih karunia, Kau telah menarik kami ke tempat ini, di sini, bersama dengan jutaan orang lain di seluruh bumi, agar kami dapat mengingat pengorbanan Kristus yang sekali untuk selamanya, dan perjanjian baru, yaitu perjanjian kasih karunia. Bapa, saat kami menyembah-Mu hari ini, dan kami mengingat secara aktif dan seksama akan penderitaan, kami mohon Engkau membuka hati kami untuk memiliki pemahaman yang baru akan mengapa hari ini disebut Jumat yang Agung. Dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Selain di dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus.
Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah dalam doa. Ya Bapa, Yesus telah menanggung dan membawa kejahatan hati kami. Dia telah menanggung kejahatan kami. Karena pelanggaran kami, dia terluka. Karena kebencian, prasangka, tindakan amoral, keserakahan, kebohongan, intoleransi, dan penghujatan kami, dia terluka. Kesalahan kami meremukkan dia, kami menghancurkan dia, kami menancapkan paku pada tangannya. Kami menenun mahkota berduri untuk disematkan di kepalanya. Kami menusuk lambungnya. Kami berteriak, salibkan dia. Allah meletakkan semuanya padanya. Segala pelanggaran, hukum, dan kesalahan kami. Dia menimbun semua bagian yang paling buruk dari kami pada keindahannya yang luar biasa. Dengan setiap tusukan, setiap pukulan cambuk, setiap tangis kesedihan, dan rasa sakit yang tak terhitung banyaknya. Di setiap luka dan memar, dia menyembuhkan kehancuran dari jiwa kita yang berdosa. Ampuni kami Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, dengarkanlah jaminan pengampunan dari Allah Bapa kita melalui pengorbanan Kristus yang tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-24 berbunyi demikian. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mengapa ya
Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan kembali peristiwa Yesus disalib yang tertulis di dalam Lukas 23. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri kamu dan dirimu." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh darat itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenali Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu.
Demikianlah firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang sekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita akan merenungkan firman Tuhan, dan saya memberi tema ibadah kita hari ini, renungan kita hari ini tentang karya salib Kristus. Sebentar saya mau share PowerPoint. Udah bisa? Oke. Maaf saudara ya. Mohon bersabar sebentar. Oke. Sudah kelihatan? Oh, view-nya beda. Sebentar. Saya matikan dulu. HDMI copot. Sebentar ya saudara ya. Terus masukin lagi. Oh iya. Maaf saya agak gaptek nih saudara. Jadi oke, saya nyalakan dulu. Ya. Saya share screen ya. Mantap ya, udah bisa ya? Oke. Sebentar ya. Oke, saudara-saudaraku, kalau saudara mengikuti renungan kita di Pekan Suci ini yang kita mulai dari hari Kamis kemarin. Kemarin di renungan Kamis, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang peristiwa yang terjadi satu hari selama 24 jam sebelum Yesus ditangkap. Nah, di dalam renungan kemarin ada dua hal penting dari dua peristiwa, yaitu ada perintah baru dari Tuhan dan juga ada perjanjian baru yang Tuhan Yesus meteraikan. Jadi kemarin, hari ini, dan hari Minggu sebenarnya adalah sebuah rangkaian. Ibadah kita kemarin dengan ibadah sekarang itu adalah satu rangkaian untuk menyambut ibadah kita hari Minggu. Begitupun dengan renungan kita. Jadi saudara yang belum mendengar renungan kita kemarin, saya sarankan saudara untuk mendengarkannya kembali, karena ini adalah sebuah rangkaian yang dinamakan dengan Pekan Suci, atau bahasa Latinnya itu adalah Triduum Paschal. Ya, dan ini masuk di dalam kalender gerejawi seluruh gereja umat Tuhan. Lalu buat apa kita sebenarnya merayakan atau mengingat Pekan Suci ini? Tidak lain adalah supaya kita mempersiapkan diri menyambut Paskah atau hari kebangkitan Yesus. Ya. Triduum Paskah berarti kita memperingati penderitaan, kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ibadah kita hari ini itu nyambung dengan yang kemarin dan akan nyambung juga dengan yang hari Minggu. Dan hari ini kita akan merenungkan ulang. Saudara sudah sering ya, saudara kalau umurnya 50 tahun berarti sudah 50 kali merayakan Jumat Agung. Mungkin lebih kalau mungkin dalam satu Jumat Agung saudara ikut kebaktian di 3 gereja. Tetapi hari ini kita diingatkan lagi, karena memang karya salib Kristus adalah sebuah suara dari Allah yang bergaung sejak 2000 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih bergema dan perlu digemakan. Karena masih banyak orang yang membutuhkan karya salib itu. Kemarin kita belajar tentang perintah baru. Dan perintah baru ini didasari oleh kasih Allah dulu. Apa itu perintah barunya? Perintah barunya adalah untuk saling mengasihi, ya,
Dan kita juga belajar tentang perjanjian baru yang Tuhan Yesus launching pada saat dia perjamuan Paskah bersama murid-muridnya di malam sebelum dia disalibkan. Saudara-saudaraku, mari saya mengajak kita untuk merenungkan tentang karya salib Kristus, mungkin merenungkan ulang. Ya, memang kita ini perlu diingatkan terus tentang karya salib Kristus sebagaimana yang dinarasikan kembali oleh Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Sebelumnya, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Tuhan, di hari yang menyedihkan ini, di mana Engkau meninggalkan kemuliaan dan kebesaran-Mu di surga, turun merendahkan diri sampai serendah-rendahnya, dan dalam kerendahan-Mu itu Engkau disiksa dan mati. Kami ingin kembali mendengar suara Tuhan mengenai karya daripada salib Kristus, yang kiranya hari ini boleh menggugah hati kami, boleh merubah diri kami, sehingga ke depan kami sungguh-sungguh boleh berjalan di dalam hidup yang baru sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Tuhan, tolong hamba yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, dan tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan suara Tuhan. Dan juga Tuhan tolong setiap jemaat Tuhan supaya mereka boleh konsentrasi, tidak mau didistrak oleh apapun yang ada di sekitar mereka, tetapi mereka fokus dan rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Roh Kudus, tolong kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita baca Roma 5 ayat 6 sampai 11. Ya, saya akan bacakan. Ada yang Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati. Untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab, jikalau kita yang masih seteru didamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara perhatikan yang kalimat yang saya merahi, dan ini adalah inti yang kita renungkan. Di situ ada kata Kristus telah mati. Kristus telah mati. Kemudian di situ ada tulisan oleh kematian Kristus atau oleh kematian anaknya. Dan kenapa Kristus mati? Sebenarnya ada kata-kata juga di situ. Ya. Tapi saya mau rangkum saudara-saudaraku demikian. Buat apa Kristus mati? Kristus mati yang pertama dikatakan tadi untuk orang-orang yang durhaka. Orang-orang durhaka itu artinya seperti maling kundang. Maling kundang itu kan kita tahu ya, dia durhaka terhadap ibunya. Sesungguhnya sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia itu memberontak terhadap Allah. Dan akibat dari pemberontakannya, maka manusia tidak bisa berdamai lagi dengan Allah. Tidak bisa lagi masuk di dalam kerajaan Allah atau surga. Jadi inilah situasi manusia pada saat Adam jatuh ke dalam dosa dan sampai saat ini. Dan sebelumnya sampai saat sebelum Yesus datang, bahwa kita manusia adalah orang-orang durhaka, orang yang memberontak terhadap Allah. Kedua, Rasul Paulus katakan ketika kita masih berdosa,
kita memberontak, tetapi juga kita berarti kita hidup masih di dalam dosa. Hidup dalam berkanjang dalam dosa. Sejak lahir sampai dengan dewasa, bahkan sampai tua, manusia kecenderungannya itu hidup di dalam dosa. Anak kecil saja untuk berdosa itu tidak usah diajarin. Nalurinya, kalau untuk membela kepentingannya, dia berbohong kepada orang tuanya. Begitu yang kita alami ketika kita masih kecil, bukan? Ya, jadi ini adalah kondisi manusia yang durhaka, manusia yang masih berdosa. Dan dikatakan oleh karenanya, ayat 10 dikatakan kita menjadi seteru Allah. Musuh-musuhnya Allah. Kita adalah orang yang tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah, karena Allah adalah Allah yang kudus. Tidak ada satu titik dosa pun, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang kita perbuat maupun yang tidak bisa kita hindari. Dosa itu ada di dalam diri kita, membuat kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan kita menjadi seteru Allah. Kita masih menjadi musuh-musuh Allah. Dan dikatakan juga di ayat 1, kita ini adalah manusia yang lemah dan durhaka. Kalau saudara buka di Alkitab saudara, apa artinya lemah? Lemah artinya kita sama sekali nggak berdaya dan tidak ada jalan keluar dengan usaha kita sendiri. Ya, jadi saudara-saudaraku, kita lemah artinya kita, kalaupun kita sadar kita berdosa, tidak ada satu perbuatan baik, sebuah bentuk ibadah, sebuah bentuk amal pun yang bisa membuat kita menjadi orang yang tidak berdosa, orang yang berkenan kepada Allah. Oleh karenanya Paulus katakan ayat 1, ketika kita masih lemah. Jadi saudara-saudaraku, manusia, saudara dan saya, pada saat Yesus belum datang, juga tentunya sampai sekarang, bagi orang-orang yang belum percaya Yesus, kondisinya seperti ini, hancur. Kita durhaka, berdosa, seterunya Allah, dan kita lemah. Kita nggak bisa berusaha menyelamatkan diri sendiri. Dan saudara tahu, ayat berikutnya dikatakan, pada ayat 1 juga, dikatakan pada waktu kita masih lemah, ya, artinya kita masih manusia berdosa, ya, kita tidak punya kemampuan lagi untuk hidup benar di hadapan Allah, mencapai hidup yang kekal, dengan usaha kita sendiri. Disinilah waktunya Yesus datang. Kristus mati untuk orang-orang yang durhaka. Jadi pada waktu manusia lemah, ini adalah waktu manusia yang disebut dengan kronos, saudara-saudara. Waktu kita adalah waktu kronos. Di waktu kronos kita selalu berbuat dosa, dan kita sudah natur kita adalah dosa. Kita sudah hancur total. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang total depravity. Kita semua ini hancur, saudara-saudaraku. Tetapi pada waktu kronos kita lemah, Kristus mati. Dan ketika Kristus mati, Rasul Paulus katakan ini adalah waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini adalah kronos. Kairos. Jadi saudara-saudaraku, Allah yang suci dengan waktunya yang kairos mau datang ke kita. Di waktu kita, waktu kronos yang penuh dengan dosa ini. Di dalam Galatia 4 ayat 4, Rasul Paulus juga katakan, tetapi setelah genap waktunya, waktu di sini adalah kronos, artinya waktu kita, waktu manusia. Ya, pada saat 2000 tahun yang lalu, Rasul Paulus katakan, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, dia Yesus Kristus, yang lahir dari seorang perempuan, artinya menjadi manusia. Ini yang disebut dengan inkarnasi dan takluk kepada hukum Taurat. Artinya apa? Artinya dia adalah orang Yahudi. Dia adalah keturunan dari Abraham. Jadi ini adalah kairos, waktu Tuhan yang bersatu dengan waktu kita yang berdosa ini, kronos. Saudara-saudaraku, di dalam perikop tadi dikatakan, ketika kita ini sudah hancur, kita durhaka, kita masih berdosa, dan kita tidak berdaya, Kristus telah mati. Lalu apa manfaatnya?
Apa akibatnya bagi kita semua, saudara dan saya, dan seluruh manusia? Kristus mati. Tentunya yang pertama adalah kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Jadi kematian Yesus itu adalah membenarkan manusia-manusia yang berdosa. Tentunya yang mau percaya kepada salib itu. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, Kristus mati, maka Rasul Paulus katakan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudaraku, manusia yang berdosa dengan usahanya sendiri tidak bisa terbebas dari murka Allah. Dan Tuhan tahu itu. Oleh karenanya Allah berinisiatif melakukan satu tindakan kasih yang namanya tindakan penyalipan. Sehingga di dalam kematian Kristus, di dalam pencurahan darahnya dan tercabik-cabik dagingnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Dengan perkata lain dikatakan kita sekarang diperdamaikan. Kita yang tadinya seteru dengan Allah, kita diperdamaikan. Malah di ayat terakhir dikatakan kita dapat bermegah, bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Ada amin ya saudara? Ini adalah karya Yesus. Kita yang total hancur, tetapi pada waktu Tuhan Kairos, yang bertemu dengan waktu kita Kronos, Tuhan mengutus anaknya setelah genap waktunya. Sehingga kita yang durhaka, kita yang lemah, kita yang berdosa, menjadi dibenarkan. Ini yang disebut dengan justification. Saudaraku, kita tidak mungkin benar di hadapan Allah. Kecuali Allah melihat Naldo, Allah melihat Abed, melihat Lina, Jun, dan semuanya melalui Kristus. Kalau Allah melihat diri kita melalui Kristus, maka kita mendapatkan pembenaran. Kita diselamatkan dari murka Allah, kita didamaikan oleh Tuhan, dan kita baik di dunia ini maupun di surga nanti bisa bermegah di dalam Allah. Jadi saudara-saudaraku, apa sebenarnya akibat atau mungkin manfaat dari kematian Yesus? Kalau saya ringkas lagi saudara-saudaraku, kita ini orang durhaka, orang berdosa, ya, kita hidup dalam dosa, kita ini musuh-musuhnya Allah, dan kita lemah, kita nggak bisa memperbaiki diri kita, dan oleh penyaliban Kristus, oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita mendapatkan pembenaran, kita diselamatkan dari murka Allah, dan kita diperdamaikan, bahkan di dalam hidup ini kita bermegah di dalam Allah. Ini artinya kita yang harusnya mendapatkan murka Allah, masuk ke neraka yang jahanam, neraka yang panas, tetapi oleh karya salib Kristus, kita mendapatkan damai dengan Allah. Amin. Lalu pertanyaannya kenapa? Kenapa Allah mau melakukan semua itu? Saudara-saudaraku, di perikop yang kita baca dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya. Semata-mata kasih-Nya. Ya karena kasih-Nya. Jadi semata-mata Allah melakukan karya salib itu karena kasih-Nya. Kita ingat, saudara hafal semua kan, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak masuk neraka, melainkan beroleh surga. Ada amin? Saudara boleh beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan untuk ini. Saudara-saudaraku, ini adalah kasih Allah, divine love, kasih agape. Lalu saudara-saudaraku, kasih apa yang bisa kita pelajari dari kasih Allah ini? Yang pertama, saudara-saudaraku, kasih Allah itu kasih yang merangkul semua orang. Ya tak? Kita baca tadi, kalau kasih kita umumnya manusia, kita nggak merangkul semua orang. Nggak mungkin kita mengasihi orang yang menyakiti kita. Nggak mungkin bahkan kita mengasihi anak kita yang durhaka kepada kita. Nggak mungkin kita mengasihi bawahan kita yang sudah korupsi dari usaha kita. Nggak mungkin. Tetapi kasih Tuhan merangkul semua orang. Karena tidak ada alasan di dalam diri manusia yang membuat Allah mau menyelamatkan kita. Karena tidak ada kebaikan sedikit pun, betul? Jadi, kasih Allah ini adalah kasih yang merangkul semua orang. Tadi yang kita baca,
Dia merangkul orang yang lemah dan tak berdaya. Dia merangkul yang durhaka, yang berdosa. Ya, dia merangkul bahkan orang-orang yang memusuhi dia. Beda dengan kita. Kita mengasihi kepada orang yang memang layak kita kasihi dan yang menyenangkan kita. Ya. Dan kita kadang-kadang mengasihi dengan ukuran dan standar tertentu. Aku mencintaimu jika engkau mau melakukan ini, itu untuk saya. Aku mencintaimu karena engkau tampan, karena engkau cantik, karena engkau kaya, karena engkau baik. Aku mencintaimu ya selama engkau berbuat baik kepadaku. Semoga selama engkau masih mempunyai daya tarik, selama engkau baik. Tapi ketika engkau jelek, ketika engkau tua, ketika engkau nggak punya duit lagi, ketika engkau tidak berlaku baik, maka aku tidak mencintaimu lagi. Baik itu sebagai suami maupun sebagai istri. Itulah ada kasih kita, betul? Tapi kasih Tuhan nggak seperti itu, saudara-saudaraku. Dan ini adalah perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan di Kamis Putih. Bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang merangkul orang-orang yang seharusnya tidak kita rangkul. Ya, jadi kasih Allah yang pertama adalah kasih yang merangkul semua orang. Lalu saudara-saudaraku, kasih Allah yang kedua adalah kasih yang memulihkan, restoring. Apa artinya yang memulihkan? Memulihkan itu kan berarti kalau ada mobil yang kita beli masih baru, setelah berjalan misalnya 5 tahun, bannya rusak, remnya rusak, maka kita masuk ke bengkel, direstorasi, dibetulin, menjadi kondisinya seperti semula. Itulah kasih Allah. Kasih yang memulihkan, yang mengembalikan ke kondisi semula. Ya. Kita sebelum manusia sebelum Adam jatuh ke dalam dosa adalah segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ketika berbuat dosa, rusak terus, diperbaiki, dihabiskan dengan air bah, dosa lagi, malah lebih jahat, bikin menara Babel. Ya. Jadi tidak ada manusia yang benar, total hancur. Padahal aslinya pada saat diciptakan, Tuhan katakan sungguh teramat baik. Tetapi kasih Tuhan di kayu salib, yang ditunjukkan di kayu salib itu memulihkan lagi, sehingga kita ini bisa menjadi manusia seperti kondisi awal, ya, yang dipandang baik oleh Allah ketika baru pertama kali Dia menciptakan manusia. Itu adalah kasih yang memulihkan. Kasih yang membuat kondisi kita menjadi semula. Kedua, kasih yang memulihkan itu artinya adalah kasih yang mengembalikan kepada pemiliknya yang sah, pemiliknya yang awal. Siapa? Allah. Kita jatuh ke dalam dosa, sejak Adam jatuh ke dalam dosa, bukan milik Allah lagi, menjadi milik iblis. Kenapa? Karena memang kecenderungannya adalah menuruti kata iblis, melawan kata Allah. Tetapi dengan kasih Kristus, kita dikembalikan ke yang pemilik awalnya. Dia adalah Yesus Kristus. Ya, jadi kasih yang memulihkan, pertama yang membalikan ke kondisi semula, yang kedua Yang kedua adalah mengembalikan kepada pemilik yang awal, dan yang ketiga yang terakhir memperbaiki apa yang rusak. Kasih Yesus memperbaiki diri kita. Apa yang rusak? Perjanjian kita yang juga sudah rusak diperbaharui oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pada waktu Dia perjamuan kudus, sebelum Dia mati, Dia katakan ini adalah darah perjanjian baru. Lalu Dia juga merestorasi kehidupan kita. Kehidupan kita juga diperbaiki. Bahkan semangat kita, iman kita, hati kita yang patah, dan juga hubungan kita yang rusak dengan Allah, semuanya Tuhan Yesus perbaiki. Jadi kondisi kita yang rusak, sebagaimana yang Nabi Yesaya katakan gini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar adalah segala dosamu. Tetapi kasih Allah
Ini yang membuat kita tidak perlu khawatir. Ini adalah kabar baik. Kasih arah membuat kita yang masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ya, kita diperdamaikan. Terlebih-lebih dikatakan tadi dalam perikop kita pasti diselamatkan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yaitu dengan perantaran Kristus yang telah mendamaikan kita dengan diri Allah, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Maksudnya kami ini adalah Paulus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin, saudara ya. Jadi kasih Allah adalah kasih yang merangkul. Kedua adalah kasih Allah itu adalah kasih yang memulihkan. Tadi saya sudah katakan apa yang dipulihkan. Yang dipulihkan adalah bahwa kita bisa berdamai dengan Allah, ya. Persekutuan dengan Allah juga dipulihkan, termasuk juga pengharapan dengan Allah. Tuhan Yesus datang bukan memberikan harapan palsu. Dia bukan PHP, tetapi harapan yang tulus berdasarkan kuasa yang dia punyai, berdasarkan firman-Nya, janji, dan juga kesetiaan dari Tuhan yang tidak pernah berubah. Lalu kemuliaan Tuhan di dalam diri kita juga dipulihkan. Jadi itulah yang dipulihkan oleh kasih Kristus. Lalu yang ketiga, saudara-saudaraku, kasih seperti apa kasih Yesus itu? Yaitu kasih yang memuaskan. Di dalam Roma 5 ayat 5, jadi perikop tadi kita mulai dari ayat 6, tapi ayat 5-nya dikatakan begini, pengharapan tidak mengecewakan, ya, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata mengecewakan, kata yang diterjemahkan dengan mengecewakan ini, arti lebih tepatnya adalah yang memalukan, yang membuat malu. Jadi kasih Tuhan itu tidak akan mengecewakan, tidak akan membuat kita malu. Amin, saudara? Ya, tapi mungkin saudara bertanya, ya, masih ada orang Kristen yang kecewa. Betul? Iya, masih ada orang yang kecewa karena mereka berdoa sesuatu, tetapi tidak mendapatkannya. Orang yang mereka cintai, minta sembuh doa, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Orang yang minta pekerjaan, belum juga dapat pekerjaan. Keuangan yang sulit, kita berdoa. Tetap saja Tuhan belum jawab. Gitu. Dan juga ada orang yang kadang-kadang kecewa juga karena dalam tanda kutip tidak suka Tuhan mengatur dunia. Kenapa terjadi ketidakadilan? Kenapa terjadi perang Rusia dan Ukraina? Kenapa korupsi masih merajalela? Itu semua kadang membuat kita kecewa. Padahal setiap Jumat malam, setiap doa malam kita menceritakan Tuhan lepaskanlah COVID ini, damaikanlah Rusia dan Ukraina, ya, dan berkati supaya pemerintahan bersih dan lain sebagainya. Namun seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Seolah-olah Tuhan mengatur dunia dengan cara itu. Tapi saudara, perhatikan saya, dengar saya, bahwa iman kita tidak dapat menghilangkan segala kekecewaan kita, bahkan kita tetap dapat mengalami kepuasan di dalam segala penderitaan yang kita alami. Dengan iman kita percaya bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang terjadi bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan tujuannya. Roma 8 ayat 28. Ya. Jadi dengan kasih karunia-Nya yang berdaulat, Tuhan dapat mengeluarkan, membuahkan kebaikan dari segala penderitaan dan kegagalan kita, dari rasa sakit kita, dari kehilangan dan kesedihan, bahkan kekecewaan kita. Allah bisa turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita juga tidak kecewa dalam penderitaan.
Sebab dikatakan oleh Rasul Paulus, penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita tetap beriman di dalam penderitaan karena kita yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin, saudara-saudaraku. Itu adalah karya dari salib Kristus. Saudara-saudaraku, sebagai penutup, kiranya renungan firman Tuhan hari ini membuat kita memahami bahwa kematian Kristus adalah merupakan wujud kasih Allah yang sangat besar kepada manusia, kepada saudara dan saya. Dan biarlah saudara-saudaraku, renungan tentang karya salib Kristus ini juga membuat kita menyadari bahwa melalui kematian Kristus, kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kita dibenarkan, kita diperdamaikan dengan Allah. Dan yang terakhir, renungan hari ini mengajak kita untuk hidup sebagai manusia baru, dengan perjanjian baru, melakukan perintah yang baru. Dan itu seharusnya menjadi respons kita atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Bapa, pada Jumat yang agung ini, kami berkumpul sebagaimana orang Yahudi berkumpul di pengasingan di Mesir untuk berbagi anak domba dan merayakan Paskah. Saat itu Engkau dengan belas kasihan-Mu melepaskan mereka dari kematian. Dan saat ini kami berkumpul penuh dengan kekaguman dan dengan rendah hati atas perbuatan-Mu yang besar di kayu salib, agar penyakit jiwa kami, agar debu-debu kotor dalam jiwa kami dibasuh oleh Sang Mesias dengan darahnya yang rela merendahkan dirinya. Hari ini kami berhenti sejenak dari kesibukan dan kehebohan kehidupan kami untuk memikirkan dan bertanya kepada diri kami sendiri. Betapa menakjubkan cinta ini, hai jiwaku, yang menyebabkan Kristus rela mengesampingkan jiwanya untuk jiwaku. Ya Bapa, kami meneruskan persekutuan kami pagi ini kepada anak-anak kami, bahkan kepada orang-orang asing, tentang apa yang sudah kami terima dari-Mu. Sebagaimana Yesus pada malam Engkau akan meninggalkan kami, Engkau mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid-Mu. Dengan mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Saat itu Engkau juga mengambil cawan dan berkata, inilah hidupku bagimu. Bagikanlah sebagai perjanjian dan hidup yang baru. Dan ingatlah aku. Sehingga Bapa, kami mengingat bagaimana Engkau datang kepada kami yang lemah dan tak berdaya dan rapuh ini. Bagaimana Engkau juga mengajari kami dengan berbagai cerita dan berbagai teladan sewaktu Engkau di bumi ini. Bagaimana Engkau, Yesus, memberi makan di lereng bukit kepada begitu banyak orang, bahkan di pantai kepada murid-murid-Mu. Bapa, saat kami mengingat-Mu ini, curahkanlah kiranya kembali diri-Mu bagi kami. Dan dengan Roh-Mu,
yang kudus, buat kami hidup untuk selalu mengingat akan kasih dan hidup-Mu yang agung. Isi kami dengan pemahaman baru tentang cinta di antara semua anak-Mu, agar orang lain dapat melihat kesaksian kami, dan akhirnya mereka mendekat kepadamu. Di dalam nama Sang Pemberi hidup yang baru, Yesus Kristus Putra-Mu, kami naikkan doa ini dengan penuh pujian, syukur, dan terima kasih. Amin. Saudara-saudaraku, saya beri kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan berdoa dan bersaat teduh. Dan sementara itu, pemimpin pujian dan para pemuji akan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Hidup karena salibmu, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
lakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan roti dan anggur saudara. Dan karena ini adalah persekutuan kita, ya saudara-saudaraku, saya menghimbau saudara yang tidak ada kendala kuota, tidak ada kendala lain, untuk menandakan kebersamaan kita sama seperti Yesus bersama dengan murid-muridnya untuk membuka video saudara. Ya, sehingga kita bisa melihat satu sama lain. Mungkin bisa ditampilkan juga supaya saya bisa melihat saudara di layar. Dan saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara pegang tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudaraku, sebelum kita memakan roti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus, saya persilahkan Diaken Lina untuk berdoa bagi tubuh Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di sorga, Amin. yang juga menyempurnakan tubuh jiwa dan roh kami, dan menjadikan kami sebagai warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, segala sifat dan karakter kami sudah diubahkan. Hidup kami diperbaharui, hati kami diperbaharui, pikiran kami diperbaharui, perkataan kami diperbaharui, keluarga kami diperbaharui, masa depan kami terjamin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh yang terpecah, hidup kami tidak akan lagi kekurangan. Kami akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, ambillah. Ambillah. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus ke atas. Mari kita memakannya sambil mengingat bahwa tubuh Kristus sudah tercabik-cabik. Sebagai ganti harusnya tubuh kita yang dicabik-cabik karena dosa kita. Tapi Yesus menggantikannya. Makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara angkat cawan saudara, dan sebelum kita meminum anggur yang oleh firman Allah adalah darah Kristus, Penatua Baby Medi akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah yang tercurah. Karena melalui darah yang tercurah, dosa kami sudah diampuni. Amin. Hidup kami telah lunas dibayar. Kami bukan lagi milik dunia. Hidup kami milik Kristus. Sehingga kami tidak lagi berada di dalam kegelapan, melainkan di dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tercurah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tercurah, segala penyakit kami
sudah disembuhkan sempurna oleh kuasa Tuhan. Segala kelemahan, segala kutuk penyakit sudah diselesaikan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tercurah, hidup kami dipulihkan, disempurnakan, sehingga kami layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah. Saudara-saudaraku, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur sambil mengingat akan Yesus Kristus. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakui iman kita secara bertanggapan. Dan saudara bisa mengucapkannya di tempat saudara-saudara tanpa harus menyalakan mic saudara. Saudara-saudaraku, apakah engkau percaya kepada Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus? Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Yang menderita. yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah engkau percaya kepada Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh,
dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, anugerah dan hadiah dari Allah sudah kita terima di dalam Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Karena anugerah kebangkitannya di dalam Kristus selalu ada pada kita. Oleh karena itu dengan hati bersyukur, biarlah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah lebih dulu dan selalu dan selamanya teramat baik bagi kita. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita hari ini dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Berkat seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh Udah. Mari kita berdoa membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau sumber dari setiap berkat yang kami terima.
Kami melihat kemuliaan-Mu di langit dan merasakan kehadiran-Mu di sekitar kami. Di dalam keindahan kebangkitan Yesus, keraguan kami telah berubah menjadi sukacita yang besar dan abadi. Sebagai rasa terima kasih atas melimpahnya rahmat-Mu, kami telah membawa pemberian dan persembahan kami kepadamu, yang kiranya menjadi tanda komitmen kami untuk hidup sebagai murid-murid-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah di penghujung ibadah kita, dan sebelum kita menutup ibadah kita hari ini dengan menerima doa berkat, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian, juga anak-anak, mari kita satukan hati, kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini, terlebih lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami yang dulunya adalah orang-orang yang durhaka, tapi kami sudah diperdamaikan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Allah. Kami yang dulunya hidup dalam dosa, tapi sekarang kami hidup di dalam kebenaran. Kami juga terus akan hidup dengan kasih Kristus yang kami pancarkan bagi orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu ya Bapak, berkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada, di lingkungan pekerjaan kami, usaha kami, ataupun di lingkungan tempat tinggal kami boleh terus memancarkan terang Kristus. Kami boleh melaksanakan mandat dari Kristus, yaitu untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang-orang yang tidak pantas untuk dikasihi. Itu semua karena kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk kehidupan jemaat-jemaat, biar kiranya Tuhan Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan sehari-hari mereka, dan biar kiranya Tuhan juga yang memberkati jikapun selama ini karena pandemi COVID-19 ekonomi keluarga sudah berantakan, tapi kami percaya Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami sekalian. Demikian juga untuk mereka yang mungkin sedang berupaya untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan berkati dan memberikan jalan keluar, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan untuk menjalani kehidupan mereka. Bagi mereka yang mungkin usahanya sudah mulai menurun, kiranya Tuhan berkati supaya usaha itu boleh bangkit kembali untuk mencukupkan kehidupan ekonomi keluarga mereka. Tuhan juga berkati setiap anak-anak jemaat Tuhan, khususnya berikan mereka hikmat dan marifat-Mu ya Tuhan, dan biarlah kiranya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan taat serta mencintai kedua orang tuanya. Kami juga berdoa buat setiap keluarga jemaat kami Tuhan, yang mungkin di dalam pergumulan persoalan kehidupan, baik itu persoalan karena hubungan relasi dengan anggota keluarga yang lain, persoalan ekonomi, ataupun ada masalah-masalah lain. Kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar bagi mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau mengucap syukur untuk penanganan COVID-19 yang sudah berlangsung dengan begitu baik, sehingga kami sekarang ini ada di dalam masa endemik, bukan lagi pandemik Tuhan. Tapi kami tahu kami harus terus waspada, kami terus harus menjaga protokol kesehatan supaya kami boleh tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Kiranya juga Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami dan pemerintahan di dunia untuk terus berupaya menanggulangi COVID-19 ini, supaya virus corona ini betul-betul lenyap dari muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus menolong, terus menggerakkan setiap orang, terutama juga tenaga-tenaga kesehatan,
untuk terus berjuang menangani dan menanggulangi mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa buat gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami ini, dan khususnya kiranya juga Tuhan menolong di dalam proses renovasi gereja yang masih berlangsung, supaya semuanya boleh terselesaikan dengan baik tepat pada waktunya. Dan terlebih lagi kami memohon juga pertolongan dari Tuhan, supaya gereja kami yang membutuhkan dana begitu besar untuk renovasi ini boleh tercukupkan Tuhan. Ada orang-orang yang tergerak hati untuk mendukung biaya renovasi gereja kami Tuhan. Dan terlebih lagi kami memohon kiranya Tuhan juga menggerakkan hati setiap kami sebagai jemaat Tuhan di GRI Berkat, untuk kami mempunyai satu semangat untuk menjalankan misi Tuhan, yaitu menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kami, mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, jadikan gereja kami gereja yang misioner, yang terus mau mengabarkan Injil keselamatan bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapak, kami mau serahkan juga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang kami akan lakukan. Juga khususnya untuk ibadah Paskah pada hari Minggu mendatang, kiranya Tuhan juga memberkati setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam ibadah Paskah pada hari Minggu mendatang, khususnya untuk Bapak Gembala kami, Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepadanya, dan juga Tuhan berkati setiap pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga dengan Wakil Gembala kami, Pendeta Horasiaan, dan juga hamba sendiri, kiranya Tuhan memberkati kami di dalam pelayanan kami, supaya kami juga boleh sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, biar kiranya Tuhan terus memberkati Bapak pemimpin kami, Presiden Joko Widodo, beserta seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat-tingkat desa, supaya terus memikirkan dan merancangkan hal-hal yang baik untuk negara kami ini, untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kami mohon kiranya Tuhan juga menolong untuk menjauhkan negara kami dari kerusuhan, dari perpecahan, dari situasi politik yang begitu semakin tidak menentu, dari keamanan yang sangat mengancam rakyat kami Tuhan, dan khususnya menjelang pemilu tahun 2024 akan ada banyak upaya-upaya dari orang-orang yang kurang bertanggung jawab untuk memecah belah. Kami mohon kiranya Tuhan menolong untuk menghalau semua mereka itu, supaya negara kami tetap dalam keadaan yang damai sejahtera. Terima kasih ya Bapak, kami mohon berkat dari Tuhan dan untuk menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Inilah doa-doa syafaat kami Tuhan yang kami naikkan dengan beralaskan seperti doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita di akhir ibadah, kembalilah ke tempatmu masing-masing, jalanilah hidup di dalam perjanjian yang baru dengan melakukan perintah yang baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan tersenyum dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Doksologi. Terima kasih.
Saudara silakan duduk, silakan bersaat teduh. Setelah itu saudara boleh mengundurkan diri dari ruangan Zoom ini dengan hening dan senyap sambil saudara merenungkan kembali kematian dan penyaliban Kristus. Selamat memperingati Jumat Agung.